Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya bawa salah satu drone yang harganya cuma 100 ribuan dan cocok banget buat pemula. Kenapa? Kenapa? Ya, yang pertama harganya murah, jelas ya. Jadi kalaupun rusak hilang nggak nyesek banget. Kemudian fitur drone ini standar banget dan menurut saya itu bagus banget buat pemula ya. Jadi kita belajar nerbangin drone betul-betul dari dasar. Jadi kalau nanti nerbangin yang udah ada fiturnya ya tinggal memahami fitur udah pasti bisa lah ya. Nah, drone apa? Ini dia teman-teman. KF615 ya. Nah, ini dia. Harganya 100 ribuan, ya 100 berapa lah ya. Kok murah? Iya betul, karena ini murah banget karena pertama dia nggak ada kamera satupun, nggak ada ya. Jadi ini nggak ada. Yang dulu pernah saya punya, biasanya ada kamera bawah dan depan ya. Ini betul-betul nggak ada kameranya. Ini kosong, ini pun hanya pakai lampu LED. Itu alasan kenapa drone ini murah ya. Terus dulu saya pernah punya drone seperti ini, tapi sudah dilengkapi dengan kamera, cukup lumayan enak juga sih. Dia cukup stabil ya. Cuma kalau drone yang ini jelas nggak stabil ya, karena belum ada optical flow ya. Jadi teman-teman perlu tahu juga. Jadi optical flow itu biasanya ada di kamera bagian bawah ya, untuk dia ngelok ya. Tapi tenang aja buat teman-teman yang baru nerbangin drone ini sudah dilengkapi dengan giroskop lah ya. Jadi termasuk walaupun dia masih naik geser sana sini, tapi masih termasuk atau bisa dibilang stabil lah ya, karena dia punya fitur giroskop ya. Nah baterai seperti ini teman-teman. Nah ini dia, kecil banget ya. Di sini nggak ada penjelasan berapa mAh, tapi lumayan lah untuk belajar nerbangin drone ya. Kemudian ini juga kenapa cocok buat pemula, ini sudah dilengkapi dengan protektor ya, atau pelindung baling-baling ya. Oke, baling-baling ya. Oke, jadi aman banget. Jadi kalaupun kena benturan dia akan aman. Jadi baling-balingnya insya Allah aman ya, karena biasanya yang masalah itu adalah di baling-baling. Kalau dia kena benturan ya baling-balingnya rusak, ya udah ya buang. Kalau ini aman ya. Oke, gini kita hidupin sedikit. Fiturnya nggak ada perlu dibahas ya. Dinamonya masih dinamo brush head. Ini ada lampu LED, simple banget ya. Oke, kita langsung nyalain aja deh. Nah ini teman-teman, ada lampu LED-nya di kiri kanan dan di depan ya, lumayan menarik. Remote-nya oke, seru. Remote-nya warna-warni. Oke, dibinding ya. Terus langsung nyala. Oke, ini nggak ada binding kiri kanan, nyalain. Oke, nggak ada binding ya. Nah sedikit saya perkenalin dulu ya, bukan perkenalin ya, paling nggak mengenal tombol-tombolnya ya. Ini ada speed, kemudian ini ada take off landing, ini tombol on off, ini kayak trim gitu ya. Ini roll, flip 360 derajat, ini headless mode. Hanya itu. Terus baterainya masih baterai A3 sebanyak 3 ya, A2 sebanyak 3 sorry. Oke, udah, nggak ada kalibrasi, nggak ada apa, tinggal langsung kita terbangin ya. Yuk kita coba fitur take off nya ya. Nah jadi sekali tekan tombol ini langsung dia terbang sendiri ya, dia langsung auto take off. Nah ini menggunakan speed 1. Kondisi anginnya kenceng banget nih ya, udah sore hari soalnya, sekitar jam 4:30 ya teman-teman. Ini saya masih menggunakan speed 1 nih. Jadi teman-teman gini ya, drone ini memang tidak ada fitur optical flow, jadi dia lari ke sana sini, tapi dia sudah ada giroskop. Jadi giroskop itu termasuk salah satu yang bikin drone itu stabil lah ya ketinggiannya ya. Jadi nggak usah repot ngatur naik turunnya. Nah seperti ini. Oke, jadi gampang banget ya. Nah ini teman-teman nih, dia itu kita coba langsung terbangin aja menggunakan tes kecepatannya ya. Ini speed 1 nih. Seru ya. Oke, ini speed 1 juga lumayan menurut saya untuk kecepatannya. Kita coba tambah speednya. Speednya ini ya teman-teman. Tuh. Jadi walaupun remote saya lepas, dia tetap
ketinggiannya tetap stabil ya. Speed 2, coba kita full speed. Ini kayak drone racing ya teman-teman, kayak DJI FPV ya. Wih, awas. Speed 3. Nah ini speed 3, kita coba ngelawan angin. Anginnya kencang tapi dia masih oke, masih bisa ngelawan tuh. Seru. Ini searah dengan angin, cepat banget ya. Cepat banget ya kalau searah dengan angin. Ini ngelawan angin nih. Dia nggak turun walaupun nukik, tapi nggak turun. Keren. Coba muter ya. Kita coba full speed, speed 3. Tuh. Sadis, enak. Buat main racing-racingan atau belajar orientasi, menurut saya ini recommended banget ya teman-teman. Tuh speednya keren. Kalau untuk speednya saya kira udah keren ya. Untuk ukuran drone mini ini speed 1, agak sedikit ke bawah. Saya gunakan speed 2. Kita coba fitur flipnya ya, flip 360 derajat atau roll di sini ya, tulisannya roll. Kita coba langsung roll. Dan roll ini biasanya bisa dipakai kalau baterainya masih oke lah ya, masih ada. Tapi kalau tinggal sedikit biasanya nggak bisa. Coba kita roll. Oke, flip ya. Saya deketin supaya kelihatan. Nah ini kita coba roll. Ais, anginnya kenceng euy. Tuh. Agak ke bawah angin, tambah speed 3. Wow, keren. Ini speed 3, dia ngelawan angin. Masih oke. Bahkan masih bisa jalan lah ya, masih bisa ngelawan angin ya. Tuh, keren. Anginnya kenceng padahal. Kita coba flip lagi. Flip kiri ya. Oke. Depan, belakang, kanan. Mantap. Sadis euy. Flipnya enak, kiri kanan oke, berfungsi dengan sangat baik. Fiturnya hanya itu aja. Kalau trim saya kira nggak usah dipakai lah ya, karena ini anginnya kenceng, percuma dipakai juga trimnya ya. Jadi trim itu untuk menstabilkan ya teman-teman. Nah jadi nggak saya pakai karena anginnya kenceng, percuma. Ini ada headless mode, nggak usah dicoba juga. Tinggal kita coba belusukan, tes jarak lah ya. Kita coba ke sana. Ini agak beresiko ya sebetulnya, agak sedikit beresiko tapi nggak apa-apa. Kita coba. Bismillah ya, mudah-mudahan aman. Kita tes jarak ya. Ini soalnya di sana banyak rumput teman-teman. Ini saya gunakan speed 3. Saya naikkan supaya kelihatan. Sadis jaraknya. Sadis, naikin. Tuh. Keren. Sana ada danau teman-teman. Jadi sebetulnya oke, saya tarik sedikit. Turun ya. Oke, saya tarik sedikit. Hilang sinyal. Saya tarik aja. Ya, untuk jaraknya sekitar 30 meteran ya, masih oke lah ya. Saya coba arahkan ke sana aja yang lebih aman ya. Coba kita tes jarak. Tadi sekitar 30 meteran. Sana lebih aman kayaknya ya, karena semaknya masih tipis lah ya. Oke, saya putar nih 30. Orientasi jangan sampai hilang. Orientasi, karena sekali orientasi hilang, resiko drone hilang tuh gampang banget ya. Oke, sekitar 30 meteran dia langsung hilang sinyal dan dia langsung turun ya. Jadi nggak ada flywayan, termasuk aman lah. Jadi buat seru-seruan oke lah. Kita langsung coba. Nah ini sedikit pelajaran juga buat teman-teman. Sering yang nanya ke saya, Bang, kalau misalkan drone hilang itu bagaimana cara nyarinya? Nih kita coba praktekkan hari ini. Jadi drone saya ini termasuk dianggap aja hilang dan kita cari. Yang pertama teman-teman harus lakuin adalah lihat posisi titik jatuhnya. Itu harus diingat ya, karena itu sekali itu nggak ketemu, artinya nggak tahu titik jatuhnya, menurut saya agak sedikit sulit mencarinya. Nah ini tadi saya udah titik jatuhnya saya udah melihat. Jadi kita telusuri dulu di titik jatuhnya dulu ya. Kita coba. Ini kita praktek bagaimana mencari drone ya teman-teman.
Jadi pertama cari titik jatuhnya ya. Oh ini dia. Ini mah nggak usah langsung ketemu ya. Oke, kita langsung terbangin. Ya itu ya. Jadi pertama cari titik jatuhnya, kemudian ditelusuri. Artinya ditelusuri di titik jatuh itu dari terluar sampai ke titik yang dituju ya. Oke. Itu sedikit tip ya, nggak apa-apa. Kita lanjut terbangin lagi. Take off. Oke. Kita lanjut. Baterainya lumayan. Ini saya geber di speed 3 tapi masih oke, belum ada indikator kalau baterainya mau habis. Oke, ini ya teman-teman. Kita coba belajar ngendaliin dari jarak dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Tambah speed 3 ya. Mantap euy. Tuh, enak ya buat kita latihan tangan, jari untuk mengendalikan drone. Ini bisa diandalin teman-teman. Kalaupun hilang, rusak, saya yakin nggak terlalu nyesek ya, karena harganya cuma 100 ribuan ya. Tapi dia betul-betul buat latihan keren. Tuh. Dan diterbangin di dalam rumah pun nggak masalah ya, karena dia sudah dilengkapi dengan flopper guard ya, atau pelindung baling-baling. Wih, sadis euy. Kayak ini ya, drone FPV ya. Nah ini cuma gini-gini doang teman. Kita tuas kiri kanan, dikendaliin, dan enak juga ternyata. Oke, kita coba ngelawan angin. Ini full speed 3 ya, full speed 3. Oke, kalau angin kenceng teman-teman nih kayak gini, turunin dulu baru kita lanjutin. Dia biasanya di angin di bawah itu lebih kecil ya dibanding di atas. Kita coba full speed tuh. Keren. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Drone FPV KF612 untuk mainan teman-teman pemula. Saya kira ini bisa dijadikan untuk recommended ya, untuk pilihan lah ya teman-teman. Oke, kita coba landing. Kita landingnya tangkap aja. Oke. Baik, kesimpulannya hari ini yaitu drone mini FPV KF612 ini menurut saya ini recommended banget buat teman-teman pemula yang ingin belajar drone. Pilih ini ya. Beli ini menurut saya itu lebih cocok. Kenapa? Karena harganya murah. Fiturnya simple, tapi itu menurut saya bagus buat pemula. Jadi belajar betul-betul menerbangkan drone dari dasar lah ya. Nah tapi walaupun dia belum ada optical flow, drone ini cuma termasuk drone yang mudah dikendalikan karena sudah ada giroskop ya. Oke, keren sih kalau saya. Dari tadi kemampuan terbangnya di sekitar 30 meteran dia hilang sinyal, tapi dia langsung akan turun ya. Kemudian untuk speednya keren. Ini betul-betul nggak salah ya mini FPV, karena dia punya kemampuan terbang ya, speednya keren ya. Jadi kayak betul-betul drone FPV versi termurah ya. Oke, saya kira itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.